Halo, saya Ifati Usma, NIM 1912533 dari tingkat 2A Prodi S1 Keperawatan Stika Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan berbagi yaitu ide kreatif untuk bermain pada anak usia 4-6 tahun. Selamat menyaksikan. Bermain memang merupakan bagian dari dunia anak-anak. Dengan bermain, anak-anak dapat melatih motorik halus dan kasar serta mengembangkan kreativitas, imajinasi, kemampuan berbicara, bersosialisasi, memecahkan masalah, dan menambah kosakata baru. Walaupun anak usia 4 hingga 6 tahun sudah cukup mandiri untuk bermain dan memilih sendiri, penting bagi orang tua untuk menyediakan mainan edukasi yang mendukung perkembangan anak. Tak hanya menyenangkan, mainan edukasi pun mampu membuat anak menjadi semakin cerdas. Pada usia 4-6 tahun, anak-anak sudah memasuki masa sekolah. Orang tua harus memastikan mainan edukasi yang dipilih akan membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, dan kemampuan lainnya untuk menunjang kepercayaan diri anak di sekolah. Baiklah, di sini ada tips untuk membantu orang tua memilih mainan untuk anak pada usia 4-6 tahun. Yang pertama, sesuaikan mainan edukasi dengan usia anak. Yang kedua, cek manfaat mainan edukasi untuk anak. Yang ketiga, orang tua bisa menyesuaikan mainan dengan hobi dan kesukaan anak. Yang keempat, pilih mainan sertifikasi dan terjamin keamanannya. Pastikan mainan edukasi pada anak terbuat dari bahan-bahan yang aman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam permainan pada anak pada usia 4-6 tahun, yaitu yang pertama, blok. Imajinasi anak akan berkembang dengan baik jika dia terbiasa bermain blok. Orang tua bisa memilih mega blok atau Lego yang menyenangkan untuk membentuk bangunan, mobil-mobilan, dan robot, serta pola lain yang menjadi kesukaan anak. Yang kedua itu adalah puzzle. Kini puzzle memiliki banyak variasi, mulai dari puzzle standar hingga puzzle 3D dengan tingkat kerumitan yang beragam. Pilih gambar dan jumlah potongan puzzle yang sesuai dengan usia dan minat anak. Untuk usia 5-6 tahun, orang tua bisa memilih mainan edukasi puzzle rakit yang bisa dibuat bersama orang tua. Yang ketiga itu stiker mosaik. Mainan sederhana dengan harga terjangkau ini efektif untuk membantu melatih motorik halus anak dan meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal warna dan angka. Anak biasanya akan diminta menempelkan stiker kecil sesuai warna dan angka. Karena bentuknya simpel, mainan stiker mosaik cocok dibawa untuk bepergian. Yang keempat itu bricks. Mainan edukasi bricks akan membantu melatih logika, kreativitas, imajinasi, dan tentu saja membuat koordinasi mata dan tangannya semakin baik. Anak akan tahan bermain lama dengan bricks, karena setelah berhasil menyusun setiap bagiannya, orang tua bisa menambahkan baterai yang membuat bricks menjadi bergerak dan berputar. Yang kelima itu alat musik kayu. Salah satu mainan edukasi yang melatih jiwa seni anak adalah alat musik kolintang yang terbuat dari kayu atau plastik dengan warna pelangi. Anak bisa menciptakan nada-nada menyenangkan dengan menggunakan kulintang miliknya. Yang keenam yaitu peralatan dokter. Bermain profesi tentu saja baik untuk mengembangkan imajinasi, kemampuan komunikasi, pengenalan nama alat sesuai profesi, dan memperkenalkan anak kepada beragam profesi yang ia jadikan pilihan di masa mendatang. Bermain dokter-dokteran dengan peralatan dokter lengkap bisa menjadi salah satu pilihannya. Yang ketujuh yaitu basic book. Biasanya di dalam basic book terdapat beberapa aktivitas yang membantu
merangsang perkembangan motorik halus hingga pengenalan tentang warna, angka, bentuk, dan keterampilan lainnya. Pilihan Luzi Book yang sesuai dengan usia anak orang tua. Yang kedelapan yaitu magnet huruf dan angka. Kelihatannya sederhana, tapi mainan edukasi ini membantu anak belajar huruf, angka, berhitung dan membaca dengan cara yang menyenangkan. Yang ke-10 yaitu Word Games. Mainan edukasi ini melatih kesabaran dan motorik halus hingga membantu anak mengenal bentuk dan warna. Bagi anak usia 4 tahun, mainan ini efektif untuk melatih kecepatan berpikir dan memecahkan masalah. Pilihlah word game dan jumlah lain yang sesuai dengan kemampuan anak. Selanjutnya itu basket mini. Orang tua bisa menyediakan basket mini yang lengkap dengan ringnya. Olahraga sederhana ini akan meningkatkan koordinasi otak, tangan, dan kaki. Juga melatih keseimbangan tubuh, motorik kasar, dan melatih aspek sosial saat bermain bersama teman-temannya. Anak juga dapat mengenal konsep kalah dan menang, belajar menunggu giliran melempar bola, serta melatih kompetitifnya. Yang terakhir itu monopoli. Dalam satu permainan, anak akan belajar mengatasi kesulitan, memecahkan masalah, mengatur keuangan, berstrategi, meningkatkan interaksi sosial dengan teman atau keluarga, hingga mempelajari nama-nama negara. Tidak heran jika mainan monopoli menjadi favorit banyak keluarga. Baiklah, itulah berbagai macam ide kreatif untuk bermain anak di rumah. Semoga dapat membantu orang tua dalam memilih mainan untuk anak. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat menonton.